Kita mau fokus ke halaman 276. Nah, silakan buka 276. Oke, lihat halaman 276. Nah, topik yang kita mau bicarakan sekarang adalah persen massa. Ya, persen massa. Berarti mengenai persen massa, berarti berkaitannya topiknya adalah kalau persen, berarti kurang lebih pembaginya adalah 100, begitu ya. Kemudian kalau berkaitan dengan massa, berarti semuanya pengukuran itu dalam massa. Mau kilogram boleh, mau gram juga boleh ya. Nah, contoh misalkan massa di sini topiknya adalah mengenai contoh misalnya campuran. Campuran homogen. Apa campuran homogen contohnya? Misalkan larutan garam ya, boleh larutan garam. Nah, garam tentunya sebelum dicampurkan kita bisa hitung ya masanya berapa. Misalkan X gram. Kemudian kalau membuat larutan garam yang dibutuhkan apa lagi? Oke, air. Berarti masanya Y gram. Nah, persentase yang ditanyakan harus jelas. Persentase siapa di sini? Jadi persentase, misalkan persentase air, ya, persentase air di mana harus jelas. Persentase di larutan garam, ya, misal, ya. Artinya berarti kita memperhatikan air ya di dalam larutan garam. Berarti seolah-olah pasti yang ditanyakan adalah massa air dibagi dengan ya massa larutannya. Kita jabarkan air dan massa garam. Harus ya. Secara matematika pasti angka yang dibawa pasti lebih kecil ya. Oh, lebih besar ya. Gak mungkin lebih kecil ya, pasti lebih besar. Artinya angkanya itu pasti terletak di antara 0 dan 1. Betul? Kalau hasil matematikanya adalah 0,1, saya nyatakan dalam persentase nilainya berapa? 10%. Kalau misalkan 0,52 berapa persen? 52%. Loh, caranya gimana? Ya, kali 100. Maka dihasilkan maka formulasinya adalah persentase persentase komponen X misalkan tentunya dalam campuran ya, itu pasti sama dengan formulasinya adalah massa X dibagi dengan massa campuran ya, dikalikan dengan 100% ya. Jadi pengali angka 100 memunculkan angka persen gitu ya. Jadi kalau misalkan kita langsung dapat tanpa pengali 100 nggak apa-apa. Jadi kita udah tahu, oh nggak perlu dikalikan ini bagi ini 0,1. Oh dia berapa persen? Oh 10%. Nggak apa-apa. Kalau itu membuat kalian lebih simple. Ya jadi nggak perlu banyak menghafal. Jadi fraksi ya. Kayak misalkan di sini laki-lakinya berapa persen?
Berarti gimana cara menghitungnya? 0%? Hah? Beneran? Beneran? Sejak kapan transgender? Enggak ya? Ya, oke. Nah, gini berarti caranya gimana persentase laki-laki? Berarti jumlah laki-laki dibagi jumlah total ya, kalikan udah cukup, kemudian dikonversi ke persen. Ya, gampang. Nah, di sini yang bisa dihitung dengan berkaitan sama massa, ya, massa. Kemudian yang kedua, ada alternatif lain kalau misalkan susah untuk ditimbang misalkan. Apa yang lebih susah ditimbang dibandingkan padatan? Ya, kurang lebih cairan lebih susah, harus pakai tempat. Plasma, oke. Nah, terus gas ya. Untuk memfasilitasi wujudnya yang cairan dan gas, itu kita ada namanya persentase volume. Ya, volume. Kenapa? Karena di dalam prakteknya dia volumenya diukur lah gitu, nggak ditimbang. Misalkan kalau ditimbang perlu timbangan. Tapi kalau misalkan ada wadah untuk mengukur berapa liter, berapa mili, kita langsung bisa ukur volumenya. Kalau gas lebih susah untuk mengukur massanya, ya. Makanya muncul persentase volume. Nah, di sini persentase volume bagaimana? Contoh, ya. Contoh misalkan volume yang cairan apa ya? Coba kasih senyawa yang cairan. Kimia ini apa? Oke, asam sulfat, etanol. Oke, saya pilih yang etanol ya. Etanol, asam sulfat cair dua-duanya. Etanol, ya. Etanol ada di sekitar kita lebih dekat, ya. Misalkan volume etanol itu adalah 105 mili misalkan. Ya, pasti namanya persentase itu pasti di dalam campuran ya, nggak mungkin kalau tidak di dalam campuran. Sebentar, saya cek suaranya muncul nggak? Hai, oh muncul. Oke. Nah, sekarang volume airnya, misalkan volume air 145 mili, maka persentase misalkan persentase etanol. Jadi persentase ada dua jenis ya. Kok mainnya gini? Tes. Nggak bener. Tes. Ya, udah keluar. Nah, etanol, semoga suaranya tadi masuk. Kalau nggak masuk, ya. Untung masih satu. Oke, etanol, persentase etanol. Nah, berarti persentase ada dua ya. Kalau misalkan nggak ditulis, kalian bisa kira-kira sendiri bendanya apa, gitu ya. Ya mau cair, kalau padat cenderungnya adalah massa, gitu ya. Persentase etanol. Nah, persentase etanol volumenya adalah biasanya kasih simbol V per V biasanya, artinya volume per volume. Tapi kalau misalkan yang atas M per M, oke, kita pakai yang lain yaitu B per B. Bau badan, bukan ya? Bukan bau badan, berat. Oke, volumenya berapa? Oke, volume etanolnya 105, campurannya ya 250 ditambahkan. Satuannya sama, artinya dia nggak mempunyai satuan ya. Berarti ini berapa? 1000 kalikan 1000. 20. Ya, bos, pinter. Kali 100%. Berarti ya 42%, gitu ya. Oke. Gampang kan? Ya, gampang dong bilang atuh, gampang. Kalau gampang, susah. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ada fasilitas. Jadi fasilitas atau fitur. Nah, yang menjembatani kalau massa atau volumenya itu terlalu
kecil. Ya, oh ilangin, abaikan boleh. Jangan. Ada beberapa yang nggak boleh ya. Nah sekarang kalau misalnya terlalu kecil, kita lihat bagian C, halaman 277. Nah ini membahas yang sangat kecil jumlahnya, ya. Jadi misal, kalau kan enak kan, kalau dalam persentase kita bilang 1%, oke ya, sampai katakan 99%, apalagi bilang 100%, ya. Bagaimana kalau nilainya adalah begini, 0,001%? Nah lo, ya, oke, minus 5%. Nah sekarang kalau yang angka ini dijadikan pecahan, angkanya berapa secara matematik? 1/? Ayo mikir, masih pagi. Hah? 1/10.000 ya? 100 atau 1 juta? Atau 10 juta? Atau 100 juta? Yang mana? Yang mana atuh? 100.000. Nah, caranya gimana? Yang ini 1/1000. Yang persen 1/100 ya. Nah, sekarang ini masih main matematika dulu ya, supaya kegambar, kebayang. Nah, gimana kalau misalkan saya mau tulis angka 10? Berarti bawahnya ada harus 1 juta ya. Oke. Nah, sekarang angka 1 juta. Jadi saya tulis 10 kali 10 pangkat 6, 1 juta ya. Kalau yang tadi persentase ini, kalau saya ini kan sama aja 100, 1/100 ya. Artinya betul ya. Nah sekarang saya mau ganti, saya nggak suka kayak gitu. Oh kok nggak suka? Nah ini 10 namanya BPJ. Oh jangan, itu asuransi ya. Kalau ini BPJ ya, kepanjangannya apa? Bagian per juta. Nah versi bahasa Inggrisnya ppm, panjangannya part per million ya. Jadi kalau mendengar kata BPJ langsung arahkan bahwa dia adalah per 1 juta. Sama halnya persen, itu adalah per 100 ya, selalu. Nah maka dari itu, ini adalah untuk membahas suatu konsentrasi yang sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil, biasanya di dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui itu adalah yang namanya aditif. Ya, misal aditif bukan ke kita, ya. Misalkan aditif ke kita olahraga pakai apa namanya? Steroid ya, atau apa? Asteroid ya. Asteroid itu yang melayang-melayang yang di luar angkasa. Nah, ada lagi yang kita bicarakan aditif di bensin misalkan. Ya. Oke. Nah, sekarang contoh ya. Sekarang kita mau lihat BPJ, bukan S, jangan tambahin S ya. BPJ itu juga ada 2, yaitu berkaitan sama massa dan volume pasti ya. Berarti kalau BPJ dalam massa gimana? Berarti misalkan ya, tadi kan persen sesuatu, ini BPJ sesuatu, yaitu komponen X dalam campuran ya.
Maka sama dengan apa? Massa X dibagi dengan massa campuran ya. Kalikan dengan, kalau persen kita kalikan 100%. Kalau ini 10 pangkat 6 BPJ. Nah, secara matematik jangan bingung. Ini tetap bisa pakai dalam pecahan biasa, bisa ya. Pakai desimal bisa. Nah, ingat 100% artinya apa? 100%, 100 per 100, 1 kan hasilnya. Ini juga sama. Angka ini menghasilkan 10 pangkat 6 per 10 pangkat 6. Sama dengan 1 juga. Ya. Jadi BPJ ingat sama dengan hubungannya sama persen. Nah, bagaimana kalau yang volume? Volume misalkan X dalam campuran. Berarti volume X dibagi dengan volume campuran kalikan 10 pangkat 6 BPJ. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Belum ya. Jadi kalau masa dibagi masa, kalau volume itu ada volume. Mantul. Nah, contoh ya. Kasih contoh langsung yang rada susah, yaitu BPJ. Contoh ya. Misalkan ya, berarti kadar CO di dalam udara yang bersifat racun adalah 315 BPJ. Artinya apa? Sekarang saya mau tanya, kalau 1 liter udara dengan kandungan persentase ini, sekarang cari berapa volume CO? Silakan. Ya. Coba. Yes. 315 per 1 juta kali 1 liter. Yes. Nah, ini berapa nih? Iya ya. Berapa nih? Berarti ya sekian. 315 ya 0,315 mililiter ya. Nah, sekarang kita mau cari tahu caranya gimana. How memahami ini. Ya. Nice. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang artinya ya, kalau kita mau menghitung dari satuan liter, maka kita mencari kurang lebih volume CO2-nya juga akhirnya bersatuan liter juga ya, yaitu berapa. Nah, sekarang kalau BPJ mau pakai rumus dulu lah ya. Pakai rumus dulu. Berarti BPJ-nya berapa? Kan ini kan volume X dalam campuran, dalam udara kan? Berarti CO dalam udara kan? BPJ-nya berapa? BPJ-nya adalah 315 BPJ. Kemudian yang dicari volume CO. Berarti volume CO, volume udara, volume campuran ya, yaitu bawahnya. Berarti adalah 1 liter. Nah, ini kalikan 10 pangkat 6 BPJ. BPJ ingat bahwa dia adalah 1 per 1000 ya. Dia merupakan angka. Berarti kita coret. Ting. BPJ-nya hilang. Oke, berarti volume CO2-nya sama dengan 315 per 10 pangkat 6 kalikan 1 liter. Oh, 1 liter. Liter ya. Tinggal dikalikan. Berarti 0,0000 enggak. 315 liter. Kalau mili kalikan 1000. Jadi 0,0 enggak. 315 mililiter. Jelas ya? Berarti ternyata yang bersifat racun, kalau makanya perlu ventilasi supaya CO-nya keluar, supaya oksigennya di dapur itu masuk ya. Jadi ventilasinya harus cukup kalau ada kompor. Oke?
Ada pertanyaan dulu? Guys, ada pertanyaan? Nggak ada. Wis, kalian hebat.